Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari apa saja sih pola hidup manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan di lingkungan. Dan bagaimana sih solusinya atau cara pencegahannya? Yang pertama, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Lingkungan adalah sebuah bagian wilayah di dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya, apa itu kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat ulah faktor. Hal ini dipicu aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Nah, selanjutnya apa saja kerusakan lingkungan akibat ulah manusia? Yang pertama, penebangan hutan, yang kedua membuang sampah sembarangan, yang ketiga limbah industri, dan yang terakhir pencemaran sungai. Kerusakan lingkungan akibat pola hidup manusia. Yang pertama, penebangan hutan. Penggundulan hutan, penebangan hutan adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk menggunakan non-hutan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, dan pemukiman. Akibat dari penebangan pohon di hutan akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan, sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Nah, selanjutnya membuang sampah sembarangan. Di sini siapa anak-anak yang suka masih saja membuang sampah sembarangan? Nah, Ibu di sini akan menjelaskan ya. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Buang sampah sembarangan adalah perilaku yang merugikan baik di lingkungan maupun kesehatan manusia. Nah, faktor penyebab perilaku membuang sampah sembarangan itu rendahnya kesadaran dalam melakukan pengelolaan sampah, kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan juga ketidaksediaan sarana dan prasarana menjadi faktor utama penyebab perilaku buang sampah sembarangan di masyarakat. Selanjutnya, limbah industri. Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat pencemar yang dihasilkan ke suatu lingkungan, yaitu tanah, air, atau udara berupa bahan buangan atau hasil sampingan dari proses produksi industri yang berbentuk padat atau debu, cair, atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran. Dampak limbah industri. Limbah cair industri paling sering menimbulkan masalah lingkungan seperti kematian ikan, keracunan pada manusia dan ternak, kematian plankton, akumulasi dalam daging ikan dan moluska dapat menimbulkan penurunan kualitas udara, dalam sampah yang ditumpuk penurunan kualitas air, karena limbah padat biasanya langsung dibuang. Selanjutnya, pencemaran sungai. Pencemaran sungai adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Penyebab utama tercemarnya sungai adalah pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan kegiatan pertambangan. Penyebab lainnya termasuk pembuangan sampah, aktivitas transportasi, perubahan alamiah, dan penggunaan bahan kimia. Pembuangan limbah industri menjadi penyebab utama pencemarannya sungai. Nah, selanjutnya, solusi atau pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. Solusi penebangan hutan. Yang pertama, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, perketat pengawasan dan pengendalian, mempertegas peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi kepada pelaku penebangan hutan. Selanjutnya, solusi atau pencegahan dari membuang sampah sembarangan, yaitu memberikan edukasi, diberlakukannya sanksi tegas, memperbanyak tempat sampah, adanya tempat pembuangan sampah kolektif, membuat paparan larangan membuang sampah, membuat pupuk dari sampah organik, membersihkan tempat sampah setiap hari, melakukan daur ulang pada sampah organik, dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Selanjutnya, solusi atau pencegahan dari limbah industri, yaitu daur ulang material, penggunaan teknologi hijau, proses produksi bersih, pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya,
dan beracun. Penggunaan energi terbarukan, pelatihan dan kesadaran karyawan, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan pengelolaan kimia. Selanjutnya, solusi atau pencegahan dari pencemaran sungai yaitu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau di sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, mengurangi pembuangan limbah cair dari industri ke sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan limbah yang memadai sebelum limbah cair dibuang ke sungai. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya juga harus dikurangi. Jadi, kesimpulannya, pencemaran lingkungan yang terjadi di bumi disebabkan oleh perilaku manusia, dan seharusnya manusia sadar bahwa mencemari lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia yang terus terjadi setiap tahunnya di Indonesia telah memberikan kerugian yang besar, baik rusaknya keanekaragaman hayati Indonesia, perekonomian, sosial, kesehatan, maupun keamanan negara. Jika terus dilakukan, manusia akan menghadapi permasalahan yang semakin besar, bahkan tidak dapat lagi diatasi. Kerusakan lingkungan hidup ini terus terjadi karena aktivitas manusia yang mengeksploitasi alam, konversi hutan gambut untuk membuka kawasan perkebunan, industri, bahkan pembakaran. Pembalakan liar telah menyebabkan degradasi hutan gambut di Indonesia. Sekian yang dapat Ibu paparkan mengenai materi kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.